Jadi sadari aja dua hal, pikiran itu berguna atau tidak berguna. Positif kalau sekiranya tidak berguna juga nggak perlu kok Leo. Saya sebagai makhluk cahaya, kan sering tuh kok Leo kita dengar kan, bahwa kita adalah makhluk cahaya. Di mana letak cahayanya? Di upgrade terutama di basic, kita akan mulai menyadari kenapa kita bernafas. Bagaimana kita berbicara dengan semesta yang luas ini. Semesta ini juga punya bahasa kok Leo. Iya, itu kan banyak orang tuh ngalamin abraksi, Gak ada. bisa teriak-teriak, bisa kejang-kejang, atau mungkin bisa pingsan gitu. Positif, kita tetap perlu. Kenapa kita perlu? Pikiran negatif kadang-kadang juga berperan sebagai tindakan preventif untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai alarm, ya. Karena apa? Kita juga nggak bisa nih berpikir positif terus semua positif, nggak bisa, dunia akan chaos, ya. Karena di semesta ini kita mengenal yang namanya dualisme, yin dan yang. Ya, jadi kita nggak bisa mau yang positif terus, selalu afirmasi yang positif terus, yang negatifnya dikemanain, disupres, ditekan. Padahal pada saat kita afirmasi, saya pribadi, saya dulu juga baca buku The Secret ya Kolio ya. Di buku The Secret kita disuruh berafirmasi dan sugesti, yang positif terus. Di satu titik, saya tanya balik, emang iya saya sepositif itu? Artinya apa? Terjadi chaos nggak di dalam? Terjadi chaos. Makanya di Pasgrit saya bilang jangan pernah menolak. Jika muncul perasaan tidak nyaman, jika muncul pikiran negatif, jangan ditolak. Semua diterima, semua divalidasi, semua diberi ruang. Ya, untuk sesaat berikan ruang, diterima, dikenali. Ya, nah kemudian baru kita pilah. Nah ini Koleo, di proses memilah inilah yang penting. Yang kita pilah adalah pikiran yang berguna dan yang tidak berguna. Bukan positif atau negatif. Sekalipun dia positif, kalau dia nggak berguna, untuk apa masih kita cantelin di pikiran kita? Itu makan space, Koleo. Makan space dan dia juga mengambil porsi energi. Gede juga itu si pikiran. Jadi sadari aja dua hal. Pikiran itu berguna atau tidak berguna. Positif, kalau sekiranya tidak berguna juga nggak perlu, Koleo. Karena itu akan memakan space dari energi kita. Gitu. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Itu yang akan saya ajarin di basic. Bagaimana kita memilah yang berguna dan yang tidak berguna. Untuk apa gunanya? Merejus hal-hal yang nggak perlu. Gitu. Kenapa? Banyaknya kita berpikir karena ini positif kita pertahankan. Padahal ternyata walaupun positif nggak berguna. Oh iya benar juga ya. Untuk apa gitu loh? Positif kalau nggak berguna ngapain? Untuk apa? Kita hanya akan Negatif mengambil yang berguna dan yang tidak berguna. Yang negatif. Kalau yang negatif ini adalah untuk preventif, ya, untuk tindakan mawas diri, kenapa enggak? Toh juga yang namanya pikiran itu tidak menetap, gitu. Jadi di basic kita akan belajar hal-hal yang dasar seperti itu. Itu di basic pun sudah diajarin ya. Kita belajar itu. Dan itu bukan hanya belajar tentang pikiran, tapi kita tentang bagaimana kita memilah ya. The whole body. Kemudian kita juga kita belajar mengenali tubuh biofield kita. Wow. Kita belajar mengenali ini ada tubuh fisik dan kemudian ini ada tubuh bioplasmik, ada tubuh bioplasmik si biofield atau aura, atau yang disebut juga sebagai tubuh spiritual. Kita belajar mengenali itu, kenalan dulu. Tubuh fisik dengan tubuh aura ya. Dengan tubuh biofield, dengan tubuh bioplasmik. Bioplasmik itu. Yang Cimimi bilang kan Ci, ini kalau auranya nggak bagus, bioplasmiknya nggak bagus, ini bukan aura yang bagus ya, aur-auran ya. Auranya aur-auran itu. Kemudian kita belajar dasar kepada mekanisme dari hukum law of attraction dan law of vibration. Ke semesta mana dan bagian mana dari semesta ini kita beresonansi. Itu dulu. Jadi satu pintu aja dulu Koleo. Ya, ke situ. Dari situ nanti kita akan mulai belajar melihat bagaimana tubuh kita bisa menjadi not sadar. Kita berjalan sebagai enlightenment ya kalau dalam bahasa kerennya ya. Enlightenment. Kita menjadi enlightenment, tercerahkan. Gitu, tercerahkan. Itu dulu Koleo yang kita belajar di basic. Ya. Dan yang di basic itu sudah sangat cukup untuk dipergunakan sehari-hari, diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk daily activity-nya dia. Untuk hajat hidupnya setiap hari, itu sudah sangat cukup. Banyak dari testimoni baru di basic aja mereka sudah mengalami lompatan yang luar biasa. Bahkan kehidupan spiritualnya pun mengalami lompatan. Karena apa? Karena akhirnya mereka mengenali apa definisi dari enlightenment.
Apa definisi dari saya sebagai makhluk cahaya? Kan sering tuh kalau Leo kita dengarkan bahwa kita adalah makhluk cahaya. Di mana letak cahayanya? Apa yang membuat kita menjadi makhluk cahaya? Setuju gak sih dengan pendapat kita adalah makhluk cahaya gitu? Setuju sekali kalau sudah di kelas pasdir itu terbukti kok bahwa kita adalah makhluk cahaya, Hmm. bahwa kita bisa menjadi not sadar yang berjalan di atas muka bumi ini memberikan impact healing kepada semua makhluk. Mm-mm. Bukan cuma kepada sesama manusia ya kalau ya, kepada semua makhluk. Hmm. Karena apa? Di basic mereka sudah belajar memperbaiki medan biofieldnya, belajar memperbaiki tubuh bioplasmiknya. Dan ketika ini pulih Leo, orang tuh deket juga seneng, orang tuh adem. Mm-mm. Ini memberikan impact gak ke orang lain? Yes, Mm-mm. sudah pasti memberikan impact. Artinya apa? Dia sendiri pun udah gak ada lagi drama di dirinya. Ketika dia gak bikin drama, untuk dirinya sendiri deh, itu udah sangat bermanfaat. Satu, kedua, bukankah untuk orang-orang di sekelilingnya juga jadi memberikan manfaat? Perubahan yang terjadi pada orang-orang yang sudah belajar di basic, itu gak dilihat sama dia sendiri loh Leo. Justru yang lihat adalah orang-orang terdekatnya dia. Kok dia jadi lebih ceria, jadi lebih happy, jadi lebih sehat, lebih bisa diajak komunikasi, lebih mendengarkan, lebih tenang. Itu yang memberikan feedback adalah orang-orang terdekatnya, terutama pasangan, anak-anak, partner di kantornya, orang-orang yang ada di lingkungannya dia itu kasih feedback. Kamu berubah ya sekarang, kamu jadi lebih menyenangkan, lebih tenang, nggak gerabak-gerubuk. Ada juga yang bilang, kok badannya lebih energik, raut mukanya lebih segar. Nah, itu kelihatan sekali Leo. Dan itu bukan testimoni 1-2 orang. Hampir semua yang sudah berapa ratus orang nih. Kalau yang itu sudah hampir 400 orang yang ikut kelas saya Leo ya. Itu dapat semua impactnya. Dan itu dalam hitungan hari Leo. Dia pribadi kalau saya tanya apa yang terasa berubah. Tidur saya jadi lebih nyaman Ci. Tidur saya lebih lelap. Karena tidur juga merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kesehatan si biofield ini Leo. Kalau tidurnya cukup, biofieldnya masih kuat. Biofieldnya bagus. Tuh. Itu baru tidur aja ya? Baru tidur. Tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas, deep sleep ya. Tidur yang berkualitas. Jadi itu dulu yang kita benerin di basic. Hal-hal yang mendasar. Itu Leo. Dan so far di basic aja, wah itu hasilnya udah luar biasa sih Leo. Betul. Nah terus selain yang tadi dibahas Cimimi, di kelas basic itu bahas apa lagi? Dari jam 9 sampai jam 5 sore kita akan mulai mengenal bahasa universal kosmos. Mulai mengenal bahasa universal kosmos, kita akan belajar mengenal pola-pola yang ada di semesta ini. Wow. Pola-pola di mana kita ternyata pola-pola itu gak cuma ada di bagian di luar semesta sana, tapi juga pola-pola itu ada di dalam kita. Dan kita mencocokkan pola-pola ini Leo sebagai cara untuk berkomunikasi nih dengan medan frekuensi universe. Mencocokkan pola-pola ini. Pola yang ada di internal dengan pola yang ada di luar. Jadi mikro dan mikro. Mikro dan mikro. Iya, mikrokosmos dan mikrokosmos. Gitu. Itu kita mulai belajar Leo. Dan so far semua yang ada di kelas tuh happy karena akhirnya mereka mengerti bahwa rasa syukur, forgiveness itu tidak perlu dihadirkan lewat pikiran, tapi izinkan tubuh untuk merasakannya langsung ketika pola-pola ini terakses dengan baik lewat nafas. Lewat nafas aja. Lewat nafas. Tapi kan kita bukan bermain di nafas ya. Enggak, kita nggak bermain nafas. Tapi di pasdir terutama di basic, kita akan mulai menyadari kenapa kita bernafas, untuk apa kita bernafas, dan kenapa harus lewat nafas. Itu diajarin di basic. Tapi bukan belajar teknik nafas. Bukan, kita nggak belajar, belajar teknik mengerti nafas. Ya, mengapa. Belajar memahami untuk apa kita bernafas, bahwa bernafas itu ternyata melampaui daripada sekedar hidup. Karena nafas itu adalah jalan takdir Leo. Nafas itulah yang menentukan kesuksesan kita. Bukan kerja keras, tapi nafas. Bukan kerja keras, bukan kerja cerdas. Tapi yang dibutuhkan adalah mengerti apa yang kita tarik pada saat kita bernafas. Disinilah kita bekerja selaras. Selaras dengan apa? Selaras body, soul, and mind. Ya, selaras dengan tubuh bioplasmik kita. Kemudian kita juga selaras dengan semesta. Bahkan selaras dengan pencipta semesta ini. Ya, ini menarik nih. Jadi kita selaras dengan semesta, tapi sudah dibuat ya pola-polanya, bahasanya dengan semesta. Iya. Jadi ngomong atau
connect-nya tuh ya dia Nyambung. nyambung lah. Karena gini, kalau kita ketemu nih Koleo, Mhm, kita kenalan, mhm, misalnya kita lagi pergi ke luar negeri deh, mhm, kita ke Singapura deh gitu mhm, Koleo. mhm, Terus kita ketemu nih di airport lagi mhm, nunggu ketemu sama orang Rusia. mhm, Kita nggak bisa bahasa Rusia dan dia nggak bisa bahasa Indonesia. mhm, Nyambung nggak kita untuk ngobrol? nggak Nah, nyambung, itu berarti bingung, sesama manusia. kesulitan gitu. Bagaimana kita berbicara dengan semesta yang luas ini? Mhm, mhm, Semesta ini juga punya bahasa kok, Leo. iya. Nah, Nah, bahasanya itu bukan kita ngomong pakai bahasa apa gitu ya. ikuti kelas Pasri. Nanti luar biasa sekali. Luar Karena biasa. gini, yang lain yang ada di semesta ini, mereka semua terhubung. Mereka berkomunikasi lewat pola-pola ini. Hanya kitalah manusia. Karena kita sudah memiliki bahasa aksara, Mhm, ya, yang kita pakai seharian untuk ngomong ini. Kita lupa loh, Koleo, bahwa kita juga bisa mengakses bahasa universal kosmik ini atau bahasa universal kosmos ini. Ini bisa kita akses dan kita bisa belajar. dan itu di Pascrit, Dan itu hanya dan dari itu kelas dan Pasgrid. itu di level basic pun sudah Sudah diajarin ya? belajar bahasa universal kosmos. Luar biasa. Mhm, mhm, mhm. Ya itu kelasnya kan sekali lagi ya teman-teman ya, ini kelas basic itu, 1 hari ya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi dari awal ya saya juga udah ikut ya kelas basic sampai advance, itu baru mulai aja itu udah isinya daging semua tuh ya. Udah dibahas semuanya Mhm. tentang oh ya tadi yang tadi sudah dibahas ya. Nah selain itu apa lagi, Ci? Selain itu kita akan langsung praktek ya. Langsung praktek ya? Langsung praktek nanti di Langsung kelas praktik apa yang nih, mereka alami Koleo, gitu yang ya? mereka alami dan mereka di kelas juga udah bisa ngerasain sensasinya dan perbedaannya. Mhm. Before and after ketika datang dan ketika mereka Nah, pulang. biasanya kan kalau di tempat lain ya biasanya ya, itu kan Mhm. banyak orang tuh ngalamin abraksi, Gak bisa ada. bisa teriak-teriak, bisa kejang-kejang, atau mungkin bisa, pingsan gitu. Nah, kalau kalau di kelasnya Cimimi tuh sampai ngalamin begitu gak sih atau gimana? Di kelas Pasgrid tidak ada abraksi, tidak ada FFD. Apa tuh? Freezing, flooding, dissociation ya. Mhm, Jadi sama itu sebenarnya polanya sama seperti kalau kita abraksi? mengenai abraksi ya. Jadi Oh, kejang? yang nangis histeris, terus sampai kejang gitu Mhm, ya, sampai menjerit-jerit, itu nggak terjadi. Karena apa? Balik lagi, karena kita menggunakan kecerdasan tubuh. Kita bukan memakai pikiran, bukan semata-mata menghapus lewat pikiran. mhm, Kita tidak memaksakan tubuh untuk melepas, tapi kita mengizinkan. mhm, Jadi kalau disingkat, apa sih metode yang ada di dalam Pasgrit ini kalau disingkat dalam bahasa singkat? Forgiveness, gratitude, compassion. Dasarnya itu. mmm, coba Memaafkan, iya melepaskan. iya, dan ini harus satu paket ya? Ya, gratitude kemudian kita bersyukur, compassion itu kita kasih tanpa syarat di mana yang di satu sisi ini memaafkan, melepaskan, gratitude ini Bersyukur? bersyukur ya untuk membuka, kemudian compassion ini untuk mengangkat. Mmm, Jadi 3 dasarnya itu yang ada di Pasgrit dan 3 dasar ini forgiveness, gratitude, compassion, ini adalah dasar dari pola-pola yang ada di semesta. Kalau lihat pohon mhm, ketika dia ditebang, apakah dia marah? enggak sih, biasa Enggak. aja. Iya, nggak ada reaksi kan? Pohon ketika dia marah ya sudah, dia tumbuh lagi, Dia bahkan mungkin tumbuh dia tumbuh lebih bagus, iya ya kan? iya, Seperti itu. Seperti hukum rantai makanan, ketika yang binatang yang lebih kuat memakan yang lebih lemah. Apakah binatang yang lemah ini kemudian membalas dendam dengan binatang yang lebih kuat? Enggak. Mereka ikutin pola ini, pola rantai makanan ini. Ya kan? mhm, Karena apa? Ya karena mereka mengerti pola ini, forgiveness, gratitude, dan compassion. Dan dengan tiga inilah mekanisme universe bekerja. Mekanisme universe berjalan, Koleo. Forgiveness, gratitude, compassion. Kenapa kita seringnya stuck, Koleo? Karena kita lupa 3 esensi ini. Kita sering lupa 3 mekanisme semesta ini. Kita lupa untuk memaafkan dan melepaskan. Kemudian kita lupa untuk bersyukur. Apalagi untuk compassion, untuk mencintai tanpa syarat, menerima semua tanpa syarat bahwa semua yang terjadi baik adanya. iya, kan ini sebenarnya nyambung semua ya. Nyambung semua kok. Gimana dia bisa mengasihi atau cinta kasih atau memiliki emosi cinta kasih tanpa syarat kalau dia nggak melepaskan, Enggak forgiveness, nggak memaafkan, enggak nggak forgiveness, bisa ya. enggak forgiveness. Jadi tidak bisa Koleo kita hanya belajar tentang gratitude, tentang energi gratitude terus tanpa kita lupa. Bersyukur aja gitu, Bersyukur aja. Nggak bisa nggak bisa Koleo. ya, mhm, Karena kita belum tentu bisa memaafkan, melepaskan. mmm, Bagaimana kita bersyukur dengan utuh kalau kita belum melepaskan?
Dan bagaimana kita bisa menghadirkan compassion kalau kita belum bisa melepaskan dan belum bisa bersyukur sepenuh hati menghadirkan si cinta tanpa syarat ini. Mhm. Jadi dengan 3 mekanisme inilah Fast Grid bekerja di basic.